Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua atau dikenal juga sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB hingga kini masih selalu menebar teror dengan aksi kejinya. Tidak terkecuali di bulan suci Ramadan. Mereka tidak pernah mengenal kata toleransi hingga membunuh warga sipil maupun aparat keamanan yang sedang menjaga warga beribadah. Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema aksi separatis nodai bulan suci Ramadan. Bersama saya Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. Kelompok separatis dan teroris KST Papua atau juga dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata KKB Papua terus menebar teror kepada semua pihak, termasuk menyerang aparat keamanan hingga warga sipil. Mereka sepertinya tidak mengenal kata toleransi dan rasa kemanusiaan, karena hingga saat ini mereka selalu melakukan pembunuhan dan pengerusakan fasilitas umum, rumah-rumah warga di beberapa daerah di bumi Cendrawasih. Sebut saja tanggal 3 Maret 2023, mereka menembaki warga sipil di distrik Meagabume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, mengakibatkan 1 orang warga sipil tewas dan 6 lainnya luka-luka. Selain itu, tanggal 9 Maret 2023, 2 warga sipil di Yahukimo tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata saat mengendarai motor ketika melintas di Jalan Poros Lokpon, kilometer 2. Kemudian, 25 Maret 2023, mereka juga menyerang aparat TNI Polri yang sedang melakukan pengamanan sholat tarawih di distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Akibat serangan tersebut, 3 personil terkena tembakan, 2 diantaranya gugur setelah mengalami luka tembak. Tidak lama berselang, pada 3 April 2023, di distrik Yal Nduga, Papua Pegunungan, KST kembali menyerang aparat dengan mengakibatkan 1 orang gugur. Selanjutnya, pada 9 April di Intan Jaya, Papua Tengah, aksi mereka menyebabkan 1 anggota TNI gugur dalam baku tembak. Selanjutnya, belum lama ini, pada Sabtu 15 April 2023, mereka kembali menyerang aparat keamanan di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga, mengakibatkan 1 orang anggota TNI gugur. Menanggapi aksi-aksi keji itu, tokoh agama Papua yang juga menjabat sebagai Ketua Klasis GKI Sentani, Pendeta Albert Swebu, meminta KKB atau KST Papua untuk dapat menghentikan aksi-aksi keji mereka yang telah membuat resah dan merusak kedamaian masyarakat Papua. Saya Pendeta Albert Swebu sebagai Ketua Klasis GKI Sentani menghimbau kepada pihak-pihak yang ada di tanah Papua, termasuk istilah yang digunakan pihak KKB, supaya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan juga perlu kita maknai dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Keadilan dan kebenaran itu milik Tuhan. Suatu ketika pasti Tuhan akan membuktikannya kepada kita. Tapi tugas kita sama seperti Tuhan yang memberikan hidupnya bagi semua orang tanpa memilih dan memilah siapa mereka. Demikianlah kasih Kristus juga mengalir dalam hidup kita semua, untuk mengasihi semua orang di atas tanah Papua dan menghentikan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan dengan melakukan hal-hal keji terhadap sesama manusia di atas dasar perintah Tuhan untuk mengasihi Allah terutama dan juga mengasihi sesama manusia. Papua merupakan wilayah yang kompleks secara demografi, sehingga penyelesaian permasalahan KST merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. KST kerap kali melaksanakan aksi-aksinya untuk mencabik-cabik harmonisasi di Papua dengan tujuan untuk membangun suasana kebencian dan permusuhan antar anak bangsa
tidak terkecuali dalam bulan suci Ramadan. Mereka juga menyebarkan berita bohong atau hoax, seperti halnya peristiwa di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. KST Papua membakar rumah Honai milik masyarakat, kemudian setelah melakukan aksinya itu, mereka menyebarkan berita bohong alias hoax bahwa pembakaran dilakukan aparat TNI. Tidak heran saat ini masyarakat mau melaporkan aksi-aksi KST karena modus dan praktek seperti itu memang identik ulah teroris. Aparat TNI, Polri, dan masyarakat Papua sudah semestinya bersatu untuk melawan aksi separatis yang dilakukan oleh KST. KST Papua telah terbukti menebarkan teror dengan alih-alih mereka berjuang menuntut referendum untuk merdeka, namun mereka justru kerap menebar fitnah untuk bersembunyi di balik kata HAM agar mendapatkan simpati dari negara lain. Di sisi lain, aksi penembakan terhadap warga sipil yang telah dilakukan oleh KST menjadi bukti bahwa kelompok ini hanya memperjuangkan kepentingannya saja secara sempit, bukan untuk masyarakat Papua. KST atau KKB Papua seringkali mengaku sebagai pejuang untuk kemerdekaan Papua. Namun nyatanya kerap meninggalkan luka kepada sesama warga Papua karena mereka tidak segan-segan untuk membunuh warga sipil yang merupakan saudara mereka di tanah Papua. Semoga aparat keamanan dapat segera menindak tegas hingga ke akarnya, sehingga kedamaian di bumi Cendrawasih dapat terwujud secara menyeluruh. Demikian sorotan Matoa TV kali ini. Sampai jumpa.